membahas tentang mengenal monster pribadi. Kelompok kami terdiri dari saya, Mance Mokar, dan Pak Dwi Agus. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin pada kesempatan ini, yang pertama, apa itu dari kalimat ini tentunya bisa saya bagikan kepada kita. Berbicara masalah monster pribadi itu adalah berbicara masalah sensitif, di mana kita mudah jatuh atau terganggu dengan situasi tertentu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, monster pribadi itu adalah monster yang terbentuk sejak kecil, di mana adanya pengalaman yang tidak menyenangkan, traumatis atau sangat. Dan monster pribadi itu adalah sesuatu yang mengganggu diri dan menakutkan di dalam kehidupan kita. Kemudian monster pribadi itu adalah sesuatu yang negatif yang muncul di dalam pribadi kehidupan manusia yang secara berulang-ulang. Jadi definisi bisa kita ambil satu makna bahwa monster pribadi itu adalah sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat kehidupan kita bisa mengeluarkan energi-energi yang negatif. Kemudian yang kedua, yang menjadi penyebab monster pribadi manusia. Di sini ada 3 hal yang bisa kami bagikan. Yang menjadi penyebab monster itu adalah bisa disebabkan karena adanya trauma sejak kecil. Kemudian bisa juga karena tingkah laku yang jelek, yang tidak disadari, dan akhirnya menjadi kebiasaan buruk. Nah, kemudian yang ketiga, yang menjadi penyebab monster pribadi manusia itu adalah satu emosi yang negatif. Contohnya adalah seperti marah, sedih, atau kecewa. Ini hal yang perlu disadari bahwa memang setiap manusia pasti memiliki masa-masa hidup yang buruk di masa lalu, sehingga menimbulkan satu kebiasaan atau tingkah laku buruk di dalam kehidupan pribadi manusia. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh, selanjutnya contoh-contoh monster pribadi di dalam diri manusia. Di sini saya bisa bagikan yang pertama adalah sensitif. Sensitif dalam hal dosa seksual, pornografi, perselingkuhan. Tiap orang bisa jatuh dalam dosa seksual, pornografi, perselingkuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah sensitif dengan teguran. Karena apa? Karena biasanya disebabkan karena harga diri yang rendah. Harga diri yang rendah. Merasa mungkin tidak dihargai, atau mungkin juga memiliki kehidupan sosial yang mempengaruhi, terutama dalam bisa juga ekonomi. Kemudian perasaan takut, minder, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan yang besar
atau pengakuan orang lain, butuh diakui. Ya. Kemudian rapuh dalam hal moral, khususnya hal kejujuran. Kemudian yang selanjutnya adalah sulit mengambil, bisa karena ada rasa takut, disalahkan, dan hal yang lain. Nah, kemudian yang ketujuh, stres. Ini bisa satu contoh ya monster pribadi dalam diri manusia, ya stres. Kemudian yang kedelapan adalah suka mengeluh atau gampang mengeluh, ya ekonomi, kesulitan, masalah, ya ini merupakan hal yang membuat ya kehidupan manusia mengeluh. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, inilah contoh-contoh yang diri manusia. Selanjutnya nanti dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Manci untuk mempresentasikan. Shalom Pak dosen Shalom. dan teman-teman semua. Shalom. Tolong bisa dibesarkan Pak ininya Pak, Tuhan, biar kelihatan Pak. halo, cek. Ya, silakan. Bisa ya? Oke. Iya. Sebelum saya melanjutkan di materi selanjutnya, Nah, ininya portnya belum saya besar Pak. dikasih. Dibesarkan dulu Pak, biar yang lain bisa kelihatan. Cek. Halo? Iya Pak. Udah bisa? Oke. PowerPoint-nya Ya, Pak. sebelum mungkin saya waduh, Pak Horas yang di HP-nya diputar 90 derajat Pak, HP-nya. yang share ini Pak Horas. Ya. Harusnya Horas, Pak Horas. Oke. Oke Pak. Ya. Thank you. Oke. Yang sebelum saya melanjutkan, saya ingin berbagi dari contoh-contoh yang sudah kita dengarkan bahwa monster pribadi itu terbentuk dalam setiap kehidupan, ya. Tadi bahwa monster pribadi itu terbentuk dari sejak kecil, kemudian perilaku atau hal-hal yang kita alami dalam pembentukan keluarga. Nah, saya ini mengalami hal itu, ya, mengalami hal itu. Ketika saya berada di tengah-tengah keluarga papa mama, kebetulan saya dibentuk di tengah-tengah keluarga hamba Tuhan, papa gembala, kemudian kami bertumbuh di sana, tetapi papa karena memang didikannya didikan Belanda di Maluku zaman dulu, membentuk kami dalam membentuk kami. Saya itu mengalami hal yang tidak pernah melupakan dalam didikan orang tua, yaitu ada satu peristiwa, satu waktu bahwa ada kata-kata yang sangat menyakitkan dari khususnya mama, dan itu nggak pernah saya lupakan sampai sekarang, ya, bahwa kata-kata itu seakan-akan membandingkan antara kakak dengan saya secara pribadi, ya, kakak dengan saya secara pribadi, lalu itu menilai seakan-akan bahwa saya adalah anak yang tidak baik. Bahasanya seakan-akan kamu itu anak yang tidak memberikan keuntungan. Kamu itu anak yang membawa sial, ya, nggak berguna. Itu sangat mengganggu dan tertancap dalam hati saya, sehingga malam itu saya ingat kebetulan di Kota Tobelo, kami tinggal di dekat dermaga. Malam itu saya ke
dermaga, ke pelabuhan, lalu saya merenung kata-kata itu sangat menyakitkan, ya. Dan saya melihat bahwa perlakuan terhadap saya dengan kakak-kakak itu sangat berbeda, dan itu membentuk hidup saya. Nah, tahun 96 ketika Tuhan memanggil saya untuk masuk dalam pendidikan di kota Ternate, mengikuti kursus Alkitab, lalu ada satu ayat yang muncul, bahwa ketika kamu mempersembahkan korban, kamu masih ingat sesuatu hal, tinggalkan korban itu, lalu kembali berdamai. Nah, ayat itu lompat dalam diri saya. Nah, malam itu saya langsung telepon mama saya, telepon papa saya, bahwa saya minta maaf kalau selama ini saya menyimpan hal yang menyakitkan, kata-kata mama itu terhadap saya. Ya, nah itu yang saya alami, ya. Sikap-sikap papa yang mendidik kami dengan cara yang keras sampai terbawa ketika saya sudah menikah. Ya, saya melihat dan mendidik anak-anak yang ada di bersama dengan saya juga sama persis papa. Lalu satu kali istri saya ingatkan saya, ingat yang kamu ceritakan semua perlakuan bapak persis bukan terhadap anak-anak yang Tuhan bagi kita. Nah, lalu disitulah saya ternyata ini bisa terbawa karena pola asuh seperti itu. Ya, mungkin ini kesaksian yang saya dapat bagikan. Nah, kita mungkin kembali ke poin-poin yang akan saya bagikan, ya. Selanjutnya, ya, cara kita mengelola monster pribadi. Pertama, kita harus mengenali monster pribadi Anda, atau mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang membekas, menggali, menemukan, dan mengakui bahwa itu pernah terjadi. Nah, mungkin di poin ini terkadang kita sebagai yang melakukan konseling itu mengalami kesulitan ketika konseling itu tidak bisa terbuka, ya. Maka kita sangat sulit memahami pribadi dia. Kalau orangnya agak tertutup, ya, kita sulit karena pentingnya kita untuk bisa menggali peristiwa-peristiwa yang membekas dalam diri sehingga hal-hal yang memicu terjadinya masalah-masalah itu bisa terselesai. Yang kedua, monster itu bisa datang berulang, ya. Nah, ayat ini mengingatkan saya bahwa memang kehidupan masa lampau seseorang, trauma masa lalu, itu walaupun sudah mungkin didoakan oleh hamba Tuhan, tetapi itu bisa terulang kembali, ya, ketika ada yang memicu, ya, ada yang memicu lagi. Karena di dalamnya iblis sudah mulai bekerja, pekerjaan iblis akan muncul di sana. Ya, sehingga sekalipun dia sudah pulih, tapi bisa kembali lagi. Nah, misalnya di dalam camp-camp ini saya melihat hal-hal ini yang sering terjadi. Orang-orang yang sudah ikut main camp misalnya, ya, sudah waktu di Lawatu sudah injak-injak rokoknya, tapi sekarang begitu ketemu di jalan-jalan udah rokok lagi, ya, begitu. Jadi memang dia bisa terulang kembali hal-hal semacam ini, ya. Pendeta waktu ikut camp misalnya, dia komitmen bertobat, tetapi dia cerita, aduh, dalam satu pertemuan dia berkata yang nyuguhkan ini nih Pak Bupati, akhirnya dia jadi nggak enak, ya, karena yang nyuguhkan Pak Bupati sendiri. Jadi saya bilang kebenaran nggak boleh ditawar oleh siapapun, harusnya lawan, ya, karena nah ini yang kadang-kadang ada yang memicu muncul lagi monster pribadi itu, ya. Nah, karena inilah pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Saya ingat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 13, Yesus sendiri ketika dicobai iblis itu mundur, dan ayat 13 iblis dikatakan bahwa iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Jadi memang ketika masih ada celah-celah juga bisa terjadi bahwa hal-hal masa lalu itu bisa kembali lagi dalam diri kita. Nah, yang ketiga, memiliki seorang
yang kita percayai, mungkin ini sebagai mentor kita, sebagai kakak rohani, ya, atau seorang bapak rohani yang kita butuhkan untuk bisa mendampingi kita dalam sebuah pertumbuhan rohani, ya, sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan rohani lebih baik. Yang adalah memiliki kehidupan doa atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Jadi untuk bisa mencegah atau mengelola monster pribadi, kita tidak bisa sendiri. Ini poin yang ketiga dan keempat juga menjadi hal yang penting. Kita punya seorang pemimpin atau mentor atau kakak rohani atau bapak rohani dalam kehidupan kita. Lalu peran kita sendiri yaitu memiliki kehidupan doa, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita diberikan kekuatan. Selanjutnya, Bang. Ya. Gedean. Mari silakan, Pak. Seni mengelola monster pribadi. Klik, Bang. Ya. Nah, penting kita dikatakan merayakan pikiran, belajar mengasihi dan mengampuni. Yang ketiga, hidup tanpa topeng. 4, mengenali bahasa cinta tubuh. Lalu 5, dialog dengan diri sendiri saat menghadapi berbagai macam situasi. Mencukupkan diri dengan apa yang ada tentunya, ya. Jadi cukupkan diri aja dengan berkat yang Tuhan berikan, ya. Jangan sampai melebihi kemampuan kita, ya. Bersikap benar terhadap kemapanan, mendaur ulang kehidupan. Lalu yang terakhir adalah reparenting, ya. Mungkin kita menggali hal-hal di masa lalu yang buruk dan ini menjadi pembelajaran untuk anak-anak kita didik dengan cara yang lebih baik lagi. Ya, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan kepada Freddy. Iya, harusnya yang ketiga ini Pak Agus, Pak Adain. Saya berharap besok dia bisa ikut bersama kita minimal presentasi 1 supaya ada nilainya dulu. Ya, tolong dimatiin Pak ininya Pak, di ending Pak ininya, yang PowerPoint-nya, oke. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan yang presentasi yang ketiga, ya. Saya rindu setiap kita boleh mengalami pengalaman pribadi seperti teman-teman yang kemarin menceritakan. Jujur saya diberkati kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu yang terkasih. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu menceritakan ini kepada jemaat atau kepada orang lain, maka mereka juga diberkati. Poinnya kita harus mengenali dulu masalah yang ada dalam diri kita. Setelah itu Bapak Ibu yang terkasih kemudian harus tahu bagaimana cara mengatasinya, kemudian atasi masalah itu. Itu yang pertama untuk Bapak Ibu. Kedua, kalau Bapak Ibu sudah punya pasangan, coba sekarang bantu pasangan kita untuk mengenali masalahnya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah punya pasangan, bantu pasangan kita, aku kuliah dapat ini loh. Coba kamu ada masa lalu enggak yang sampai sekarang masih terus ada dan mengganggu kita. Dan itu bisa kita bantu mereka untuk mereka istri atau suami kita itu menyelesaikannya dengan baik, ya. Pak, anak-anak bisa enggak? Sangat bisa. Karena ada anak-anak yang kepahitan atau pahit hati melihat bukan orang tuanya, tapi neneknya, atau kakeknya, atau tantenya. Nah, Bapak Ibu bisa menolong. Semakin latihan Bapak Ibu semakin banyak, perhatikan,
semakin jam terbang Bapak Ibu semakin banyak, Bapak Ibu akan semakin mahir dan terampil untuk mengatasi masalah-masalah dalam konseling, ya, baik dalam rumah tangga, keluarga, ataupun untuk orang-orang secara personal yang belum menikah, ya. Jadi Bu Priscilla di Jordan, ya, bisa mengatasi para refugee ini. Kan ada yang pasangan, ada yang belum menikah, bisa dibantu mereka untuk mengatasi dengan cara-cara apa? Kenali dulu mereka supaya mengenali. Karakter yang saya bagikan tolong pelajari, supaya kita juga tahu tipenya orang ini apa. Saya tadi cerita, saya mengetahui dengan baik anak saya. Kalau orang karakternya merah dan kuning, oh berarti dia jadi pewarta, jadi Suwarto, ya toh, Suwarto kerajaan Allah. Kalau orangnya itu sukanya ungu di depan, oh berarti dia kerjaannya admin, dia perancang, planner, ya toh. Jadi kita tahu, oh anakku ini jangan dipaksa. Saudara bisa menolong anak-anak kita atau orang-orang lain mengenali karakter mereka. Sehingga mereka semua bisa menjadi anak pemuda yang dipakai Tuhan secara dahsyat. Bayangkan saudara, orang ungu terus di-push untuk jadi penginjil. Waduh, berat sekali, stres dia. Orang ungu dia dibantu untuk planning. Bagaimana mengatur penginjilan se-Indonesia, 414. Bagaimana mengatur penginjilan Windows dan sebagainya. Jadi, orang-orang ini adalah orang-orang yang memplanning hal-hal semacam itu. Kalau dia terjun sendiri, stres dia. Demikian juga orang-orang yang merah kuning, dia untuk merancang, dia berat. Dibutuhkan orang-orang yang berkarakter ungu. Saudara, ini akan membekali kita untuk kita semua bisa melakukan kehendak Tuhan dengan tepat. Tentunya apa yang kita lakukan semua dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi sebelum kita akan lanjutkan yang lain, presentasi yang keempat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita yang akan presentasi. Silakan. Mari, siapa? Saya akan kasih. Ya. Silakan. Suaranya Pak Ali, Ibu Lele, Pak Aryan, Bu Priscilla. Seni pertama Ibu Priscilla, Pak. Oh ya, silakan Bu Priscilla. Sebentar ya, saya lagi. Maaf, Ibu, sebentar. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Ya, makasih Bapak Ibu. Kami dari kelompok 4 akan sharingkan tentang 7 hidup yang sulit. Ya, jadi mengapa makna merayakan hidup yang sulit? Kita harus merayakan di mana hanya pada saat hidup kita itu indah. Pada saat, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana kita mampu beri
teguh Tuhan, berpengagal. Dan prinsip-prinsip yang mengalami pemulihan secara mandiri dan tidak malu mengakui masalah, mengapa masalah bukan untuk disimpan dan untuk dibagikan. Artinya bahwa hidup kita tidak hanya kita boleh kita bagikan, sekalipun kita boleh mengalami mungkin kejatuhan, mengalami kegagalan, tapi perlu kita membagikan supaya kita boleh bertumbuh melalui masalah-masalah yang kita alami. Dan pelayanan besar dari luka yang besar. Menyimpan masalah akan menambah masalah. Luka hati akan semakin parah luka hati kita. Menyimpan dosa akan semakin memperbanyak dosa yang kita miliki. Sebab masalah itu akan bertumbuh dalam kegelapan. Dan kepada siapa kita membagikan masalah kita? Kepada orang-orang yang kita percaya. Saya ingin sedikit bagikan bagaimana pelayanan besar lahir dari luka hati yang besar. Bapak dikasih Tuhan, mungkin sedikit saya cerita siapa saya. Tidak semua orang mengetahui siapa saya. Ketika saya berumur 4 tahun, papa mama saya berpisah. Saya sendiri, betul-betul sendiri, bukan tinggal dengan kakek nenek, dengan oma opa atau siapa, tidak, tapi saya tinggal sendiri. Untuk saya bisa hidup, mempertahankan hidup saya tinggal ditaruh di rumah tante saya, dipindahkan ke tante yang lain. Dan ternyata di dalam perjalanan hidup saya ketika saya berumur 4 tahun, di situ saya mengalami begitu banyak luka, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan ternyata karena tante saya tidak memiliki anak, maka di situ saya ditampar, sampai bibir berdarah. Terus kadang dicubit sampai paha-paha saya itu biru-biru. Kadang juga cabai itu dalam mulut saya. Kadang juga pantat dipukul dengan palu. Kadang juga badan-badan saya. Begitu kan. Dan ternyata kemudian banyak hal yang terjadi dalam saya diberi makan. Saya makan dengan piring seng. Juga susu cair itu. Disitulah gelas saya untuk saya minum. Terkadang saya tidak dikasih makan kalau saya melakukan kesalahan. Sehingga akhirnya saya umur sekitar 14 tahun saya bertemu dengan papa saya. Karena pada waktu itu papa saya adalah pemegang cabang untuk Jarum. Papa saya adalah keluarga dari Jarum. Dia pegang Jarum untuk Maluku. Dan kemudian bertumbuh menjadi anak yang minder, anak yang suka melamun, mengasihi diri sendiri, dan bahkan saya suka menangis. Ya. Dan kemudian ketika papa saya saya tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Papa saya sangat mengasihi saya, tetapi saya mengalami penganiayaan yang selanjutnya, yaitu karena papa saya hidup dengan mama tiri, dengan ibu tiri.
Dan kemudian sehingga saya mengalami satu, Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, tidak pernah dinamakan dengan narkoba, merokok, atau apapun. Saya tidak mengalami itu. Saya mungkin hati saya luka, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan selalu sertai saya. Tapi satu hal yang saya alami yaitu luka batin, sampai sempat mau dibawa ke psikiater untuk diobati seorang saya di panti asuhan. Kemudian